Oke, pada hari ini saya ingin menjelaskan tentang praktikum navigasi dan routing pada aplikasi Flutter. Namun sebelum itu, mari kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Revananda Isembasya dari kelas 32B nomor absen 20. Oke, kita langsung saja untuk memulai navigasi dan routing ini. Namun sebelum itu, pastikan kita mempunyai sebuah page. Karena di sini saya telah membuat 6 page, yaitu yang terdiri dari second screen with data, return data, replacement screen, first screen, dan another screen. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, nanti saya akan menjelaskan secara bertahap. Kita kembali ke main Dart terlebih dahulu. Namun sebelum itu, mari kita import terlebih dahulu untuk page yang tadi. Dan kita akan memasukkannya ke dalam routes. Namun sebelum itu, mari kita akan menjelaskan initial route terlebih dahulu. Initial route ini itu dia menentukan halaman pertama yang akan ditampilkan pada saat aplikasi dibuka dan dimulai dari garis miring. Pada route ini kita memulai dari first screen. Pada first screen dia ini menampilkan sebuah up bar dan body. Up barnya ini kan, jadi di sini ini adalah contoh first screen-nya dari aplikasi Dart atau Flutter. Nah, di sini terdapat 4 button, fungsi 4 button yang bisa berpindah ke halaman selanjutnya. Oke, kita mulai dari button pertama. Nah, pada button pertama kita menyebutkan jadi elevated button. Ketika kita memencetnya, terdapat dia akan menjalankan fungsi navigator push name, konteks, dan halaman page-nya. Nah, navigator push name ini dia itu berfungsi akan membuka halaman baru berdasarkan dengan second screen yang ini. Jadi dia pada dasarnya ketika kita memencet dia akan berpindah ke halaman second screen. Nah, kita akan coba. Nah, dia akan berpindah ke second screen. Pada second screen sendiri kita menambahkan text back di sini. Text back sebagai buttonnya. Nah, kalau kita ingin kembali, kita tinggal memencet tombol back. Karena pada tombol back ini terdapat sebuah fungsi atau function navigator pop konteks. Nah, fungsi dari navigator pop sendiri dia itu akan kembali ke halaman awal semula, yaitu ke first page. Kita akan coba. Nah, kita akan kembali ke halaman utama atau first page, first screen. Oke, next kita ke button yang kedua. Button kedua di sini kita masih sama, kita akan berpindah menggunakan push name ke second screen with data. Namun kita membawa sebuah argumen hello from first screen. Jadi dia itu membawa sebuah data melalui argumen. Pada first screen ini dia membawa argumen hello from first screen. Jadi ketika kita memencet dia akan menampilkan hello from first screen. Karena pada second screen with data sini kita akan mendefinisikan datanya sebagai string, dan pada di sini kita mengambil datanya itu dan kita menaruhnya pada buttonnya text data ini. Nah, sini saya akan menjelaskan sama aja sih. Elevated button ketika dipencet dia akan kembali ke halaman semula. Jadi yang tadi kita menambahkan sebuah argumen agar bisa dikirimkan ke second screen with data. Argumennya ini diterima melalui data ya. Nah, ketika kita kembali, kita akan kembali ke halaman awal. Pada first screen lagi, kita memulai ke button yang ketiga. Button yang ketiga ini agak berbeda karena ketika kita menekan, dia akan iSense menunggu hingga screen itu ditutup. Nah, kita melihat di sini dia menunggu navigator dia akan kembali ke konteks return data. Jadi dia mendefinisikan final result menunggu navigator push name konteks return data. Nah, kita akan coba memencet dia akan ke return data with screen. Kita coba. Nah, di sini pada return data with screen saya menambahkan text field. Text field ini bisa menyebutkan sebuah nama. Nah, namanya ini akan disimpan ke text controller
dan dikembalikan melalui navigasi pop, konteks, dan text controllernya itu. Kita sebuah contoh, misal saya mengetikkan nama saya di Revananda. Nah, ketika saya send, dia akan muncul nama Anda Revananda, karena pada first screen ini dia mendefinisikan snack bar. Snack bar itu yang bawah sini dengan konteks nama Anda result. Nah, result ini dia diambil karena tadi kan pada return database screen pada navigation pop dia mengambil sebuah text controller dan dimasukkan ke result. Resultnya dia memiliki sebuah value-nya dimasukkan ke dalam teks sehingga muncul nama Anda di bawah snack bar atau di widget snack bar. Next, pada elevator button yang keempat, di sini kita ketika on press menggunakan navigator first name, jadi kan tadi dia menambahkan halaman baru, namun halaman lama masih ada. Nah, apa maksudnya halaman lama masih ada? Nanti kita cobalah. Nanti kita akan menjelaskannya lagi ketika kita menekan halaman selanjutnya. Kita coba press. Nah, pada di replacement screen, dia memiliki teks, yaitu text button open another screen. Nah, di sini dia menggunakan push replacement name. Nah, apa bedanya? Kalau yang tadi kan dia mengganti halaman, namun halamannya itu masih ada. Halaman lama itu masih ada. Ketika menambahkan halaman baru, halaman lama masih ada. Sedangkan ketika kita menggunakan push replacement name, dia itu mengganti halaman sekarang dengan halaman yang baru. Dia menghapus, intinya menghapus halaman yang dulu, halaman sekarang dengan diganti dengan halaman yang baru. Nah, ketika navigator push replacement, dia akan ke another screen. Kita cek. Nah, pada another screen, di sini terdapat text back to first screen dan navigator pop context. Nah, ini ketika kita menekan back button, kita akan kembali ke first page. Karena pada replacement screen, dia ini halamannya tidak tetap, karena dia halamannya itu bersifat sementara. Ketika dia berganti halaman tersebut akan hilang. Berbeda dengan push name atau navigator push name. Oke, sekian dari penjelasan saya terhadap navigation dan routing. Mohon maaf apabila ada saya salah kata atau penjelasan yang agak belibet. Saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Selamat sore.